Aktivitas sebelum pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan pada hari itu, anak-anak berbaris dan melakukan aktivitas seperti berdoa, zikir, dan senam sederhana. Aktivitas seperti senam dan zikir melibatkan stimulasi multisensorik yang meliputi gerak, suara, dan irama yang sesuai dengan pendekatan neurosains dalam pembelajaran anak usia dini. Stimulasi ini membantu perkembangan motorik kasar, koordinasi tubuh, serta kesiapan mental dan spiritual anak. Aktivitas seperti senam terbukti meningkatkan kemampuan motorik kasar, keseimbangan, dan keberanian anak dalam mengikuti instruksi yang merupakan bagian penting dari perkembangan otak dan sistem syaraf anak usia dini. Doa dan zikir yang dilakukan secara rutin terbukti meningkatkan kemampuan anak dalam berdoa dan membangun karakter religius sejak dini. Pembiasaan ini juga membantu anak mengingat dan memahami makna doa, serta membentuk kepribadian yang kuat dan akhlak yang terpuji. Senam membantu mengembangkan motorik kasar, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan anak. Selain itu, senam yang diiringi musik atau lagu religi dapat meningkatkan semangat, konsentrasi, dan kesiapan anak untuk belajar. Setelah selesai melakukan kegiatan zikir dan senam, guru dan anak kembali ke kelas untuk melakukan kegiatan awal pembelajaran. Guru bertanya kabar dan berdialog ringan dengan anak. Anak belajar berkomunikasi, menggunakan perasaan, dan mendengarkan teman. Ini adalah bentuk eksplorasi sosial yang sangat penting di usia dini. Kegiatan menanyakan kabar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun rasa percaya diri, serta mempererat hubungan antara guru dan anak. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan mengeja kata sederhana dan hafalan surat pendek. Kegiatan ini memberi kesempatan anak untuk mengeksplorasi kemampuan bahasa, baik secara lisan maupun dalam mengingat. Kegiatan mengeja kata sederhana dan hafalan surat pendek terbukti efektif untuk menstimulasi perkembangan bahasa, meningkatkan daya ingat, dan membangun dasar literasi serta religiusitas pada anak usia dini. Kegiatan ini melibatkan berbagai indera anak, seperti mendengar, berbicara, dan bahkan melihat ekspresi teman dan guru. Bertanya kabar dapat membantu anak mengenali dan mengekspresikan emosi serta mengeja dan menghafalkan surat pendek, melatih memori, konsentrasi, dan kemampuan berpikir logis. Pada kegiatan ini dapat diamati pula gaya belajar anak yang berbeda-beda, yaitu visual, anak yang lebih mudah memahami saat melihat contoh kata atau gerakan langsung dari guru, auditory, anak yang lebih fokus saat mendengar instruksi atau hafalan, dan kinestetik, anak yang aktif saat berbicara atau bergerak saat menjawab pertanyaan.
Selanjutnya adalah kegiatan inti. Guru menerangkan kegiatan, guru berdiri di depan kelas dan menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan pada hari ini. Guru menyampaikan bahwa anak-anak akan membuat kolase bulan dan matahari dengan kapas dan pewarna makanan, serta menebalkan angka untuk yang kelompok pertama, serta menempel bola dan menghitung jumlahnya untuk yang kelompok kedua. Kegiatan pembelajaran inti pada kelompok pertama, anak membuat kolase bulan dan matahari. Anak-anak mulai membuat kolase dengan menempelkan kapas yang sudah diberi pewarna makanan pada gambar bulan dan matahari. Kegiatan ini melatih motorik halus, kreativitas, serta mengenalkan anak pada konsep bentuk dan warna. Anak juga belajar bereksperimen dengan tekstur dan warna, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Kegiatan ini melibatkan sentuhan, taktil, atau kinestetik saat anak memegang kapas dan mewarnai, serta penglihatan visual saat anak melihat warna dan bentuk bulan matahari yang mereka buat. Dengan menggunakan pewarna makanan, anak juga dapat mengenal variasi warna secara langsung, sehingga proses pembelajaran lebih kaya rangsangan sensorik. Setelah membuat kolase, anak melanjutkan dengan menebalkan angka pada lembar kertas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan bentuk angka, melatih keterampilan menulis, dan membangun fondasi numerasi sejak dini. Dengan menebalkan angka, anak juga mengembangkan konsentrasi dan koordinasi tangan dan mata. Menebalkan angka melibatkan koordinasi tangan dan mata, sekaligus memperkuat ingatan bentuk angka melalui aktivitas fisik menulis. Anak juga dapat menyebutkan angka yang ditulis, sehingga melibatkan aspek auditory. Kegiatan pembelajaran inti kelompok kedua, anak menempelkan bola dan menghitung jumlahnya. Pada tahap ini, anak-anak menempel bola pada media yang sudah disediakan, lalu menghitung jumlah bola yang ditempelnya. Kegiatan ini melatih kemampuan berhitung dasar, mengenal konsep jumlah, dan mengasah motorik halus dan ketelitian anak. Dari aktivitas kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu menempel, menghitung, dan menebalkan angka, melibatkan stimulasi multisensorik, yaitu penglihatan, sentuhan, dan gerak. Kegiatan ini membantu perkembangan motorik halus, koordinasi, serta kemampuan kognitif dan numerasi anak. Dalam kegiatan ini dapat diamati gaya belajar anak yang berbeda. Ada yang lebih suka menempel, ada yang lebih fokus pada menghitung, dan ada yang menikmati menebalkan angka. Rangkaian kegiatan ini sangat sesuai dengan konsep pembelajaran anak usia dini yang menekankan eksplorasi, bermain, dan interaksi sosial. Anak tidak hanya belajar konsep sains dan matematika dasar, tetapi juga mengembangkan kreativitas, motorik halus, dan keterampilan sosial secara menyenangkan.